pertanyaan saya adalah pengambilan hasil rongseng itu sampai 10 hari. Saya membayangkan anak ini yang lagi sakit dengan kondisi jalan saja setengah mati, dia harus pulang lagi menyeberang laut ke Mola 12 jam, lalu beliau menyeberang laut lagi 3 jam ke Kaledupa di sebuah desa terpencil di Kaledupa. Lalu beberapa hari kemudian, 5 atau 3 hari beliau kembali lagi begitu ke rumah sakit ke Kendari mengambil hasil rongsengnya. Astagfirullah. Ada pasien dari Kaledupa, orang Bajo dari Kaledupa. Itu kan kalau jarak dari Kaledupa menyeberang laut ke Mola itu sekitar 2 atau sampai 3 jam. Kemudian dari Mola dari Wangi-Wangi ke Kendari itu kan makan waktu sekitar 12 jam kurang lebih seperti itu. Beliau ke rumah sakit untuk diperiksa karena dia suka demam dan batuk-batuk gitu. Lalu beliau tinggallah di pondok saya juga. Saya tanyakan informasi perkembangan pemeriksaannya. Beliau bilang, "Bu, saya sudah dirongseng dan disuruh mengambil hasil rongsengnya tanggal 1. Nah, pasien ini ke rumah sakit tanggal 20 Juni 2026. 20 Juni 2026 beliau mengabarkan saya sedang berada di rumah sakit dan sedang melakukan pemeriksaan, sedang dirongseng katanya. Lalu dikasih obat sama dokter dan diberitahu kembali lagi nanti tanggal 1 untuk mengambil hasil rongsengnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah memang pengambilan hasil rongseng itu sampai 10 hari atau sampai berminggu-minggu seperti itu? Saya membayangkan anak ini yang lagi sakit dengan kondisi jalan saja setengah mati, dia harus pulang lagi menyeberang laut ke Mola 12 jam, lalu beliau menyeberang laut lagi 3 jam ke Kaledupa di sebuah desa terpencil di Kaledupa. Lalu beberapa hari kemudian, 5 atau 3 hari beliau kembali lagi begitu ke rumah sakit ke Kendari mengambil hasil rongsengnya. Astagfirullah. Saya suruh dia tinggal, saya bilang, "Kamu tinggal saja dulu di Kendari," saya bilang begitu kan, sambil kamu menunggu hasil rongseng di tanggal 1. Tapi beliau bilang, "Bu, kelamaan, saya juga ada pekerjaan di kampung." Astagfirullah, saya bilang, itulah kondisi potret masyarakat kita saat ini. Ya, dia mau tinggal, mungkin dia berpikirkan tinggal di Kendari itu juga butuh biaya sampai berhari-hari begitu. Jadi mungkin ketika dia pulang kampung sambil dia menunggu hasil pemeriksaan dari dokter, dia juga bisa mencari memancing atau sekedar untuk pekerjaan ringan dan untuk menyambung hidup, untuk mencari tambahan biaya bekal ke rumah sakit atau saat di Kendari nanti. Ya, jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga ini bisa menjadi perhatian khusus bagi rumah sakit, bagi para perawat, bagi para dokter, bahwa mohon untuk tidak berlarut-larut membiarkan pasien tinggal di rumah sakit menunggu hasil atau menunggu informasi dari dokter, karena mengingat biaya tinggal di rumah sakit dan biaya hidup di Kendari itu bagi orang kecil itu sangat membutuhkan perhatian. Jadi kepada Dada Nakang yang mengalami hal yang sama, boleh chat saya langsung biar kita cari solusinya bersama. Saya tidak mungkin menggantikan posisi dokter, tidak mungkin, tetapi semoga dengan imbauan, dengan kita speak up bersama, jangan takut bersuara. Semoga ini bisa menjadi perhatian semua pihak, baik rumah sakit maupun bagi masyarakat umum. Ketika mengalami hal yang sama, tolong speak up saja, bahwa kan kita sekarang sudah punya sosial media, jadi mungkin kita bisa
meng-spill kondisi kita saat kita dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan perhatian, karena kalau tidak seperti itu saya kurang yakin bahwa akan ditangani secara cepat. Jadi mohon perhatian kepada masyarakat umum, kepada Dadanakang ketika mengalami hal yang sama, tolong boleh chat saya. Semoga saya bisa memberikan informasi langsung kepada pihak rumah sakit terkait kondisi Dadanakang yang membutuhkan penanganan atau membutuhkan informasi segera dari pihak rumah sakit atau dari pihak dokter yang menangani. Salam sehat untuk kita semua. Salah Danakang.